Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, pada video pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yakni memahami makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sebelum menginjak ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Poin 4.4, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, yang selanjutnya yakni indikator. Indikator pada poin yang 3.4.1 yakni menyebutkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, poin 4.4.1 mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan. Baik, menginjak ke materi, yang pertama kita akan memahami proklamasi. Apa itu proklamasi? Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Proklamasi saat ini digunakan dalam pemerintahan beberapa negara dan biasanya dikeluarkan atas nama kepala negara. Nah, setelah memahami mengenai pengertian proklamasi secara umum, adapun peristiwa proklamasi di Indonesia, yakni proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 atau tahun Jepang pada tahun 2605 dan dibacakan oleh Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno didampingi dengan Bapak Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Yang selanjutnya berikut ini adalah teks naskah proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Bapak Insinyur Soekarno. Adapun isi naskah teks proklamasi adalah sebagai berikut, dan berikut ini pula dokumentasi pada saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal Bapak Proklamator Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno atau biasa dipanggil dengan nama Bung Karno, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bapak Soekarno merupakan putra dari Bapak Raden Sukemi dan Ibu Ida Ayu Nurmanyai. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengenal para tokoh proklamasi di Indonesia. Yang pertama tentu saja adalah Bapak Soekarno. Bapak Soekarno bertugas membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun tak hanya membacakan teks proklamasi saja, Bapak Soekarno juga sebagai tim perumus naskah teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi yang telah diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Yang kedua, tokoh yang berperan di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
ada Bapak Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta ikut dalam merumuskan naskah teks proklamasi. Bapak Muhammad Hatta juga menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama mewakili Bapak Presiden Soekarno. Dan Bapak Muhammad Hatta juga mendampingi Bapak Insinyur Soekarno dalam hal membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bapak Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Tokoh yang selanjutnya yakni Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati berperan dalam menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibu Fatmawati ini juga merupakan istri dari sang proklamator, yakni istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Laksamana Muda Maeda. Tokoh Laksamana Muda Maeda adalah pria berkebangsaan Jepang. Laksamana Muda Maeda berperan dalam perumusan naskah teks proklamasi, salah satunya meminjamkan rumahnya untuk perumusan naskah teks proklamasi. Rumahnya ia pinjamkan untuk digunakan dalam perumusan naskah teks proklamasi. Nah, baik, setelah kita mempelajari mengenai pengertian, lalu kemudian peristiwa proklamasi di Indonesia, juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang terakhir yakni kita akan belajar mengenai makna memahami proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yakni tidak membeda-bedakan teman dan saling tolong-menolong. Hal ini merupakan satu dari banyak contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, sebagai pelajar kita harus belajar dengan giat agar dapat meraih masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, menghormati orang tua dan sesama teman. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan baik. Yang kelima, ikut berbagai kegiatan untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keenam, memasang bendera merah putih di rumah dan di sekolah menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal ini sebagai salah satu wujud cinta kita terhadap tanah air. Yang ketujuh, bekerja dengan profesional, bertanggung jawab, dan jujur bagi warga Indonesia yang telah berkewajiban untuk bekerja. Demikian muatan materi ilmu pengetahuan sosial yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai memahami makna proklamasi kemerdekaan, bahwa kita sebagai pelajar harus senantiasa giat tekun dalam belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik serta dalam rangka mengisi kemerdekaan. Bapak akhiri video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.